Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahu arrahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Pemirsa TV Persis yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu tafsir dari surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang biasa kita baca, bahkan sudah pada hafal, namun tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang belum memahami makna dari surat Al-Fatihah tersebut. Salah satu syarat khusyuk di dalam sholat, kita memahami isi atau makna dari bacaan yang kita baca di dalam sholat. Sementara Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun surat yang harus dibaca manakala kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat. Oleh karena itu tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terutama bagi akhwat atau ikhwan sekalian yang masih belum memahami atau kurang memahami makna dari surat Al-Fatihah. Surat ini dinamakan Al-Fatihah, tentu saja ada 3 alasan. Yang pertama, karena Al-Fatihah ini berasal dari kata Fataha, itu artinya pembuka. Jadi alasan pertama kenapa surat ini dinamakan Al-Fatihah atau surat pembuka, karena dia menjadi pembuka untuk surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian alasan kedua, Al-Fatihah menduduki nomor 1 di dalam urutan surat-surat. Alasan yang ketiga, Al-Fatihah merupakan surat yang pembuka ketika kita sholat, dalam bacaan sholat. Sebelum kita membaca surat-surat yang lain, maka dibuka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Itu barangkali 3 alasan kenapa surat ini dinamakan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah ini sebetulnya memiliki banyak nama. Ya, bahkan yang populer, yang sering kita dengar atau yang populer di masyarakat, nama lain dari surat Al-Fatihah itu ada 3. Yang pertama, Al-Fatihah kadang disebut Ummul Quran, Al-Fatihah kadang-kadang juga disebut Al-Asas, dan yang ketiga, Al-Fatihah kadang-kadang disebut Sab'ul Masani. Alasan dari ketiga penyebutan nama ini tentu saja ada. Yang pertama, kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Ummul Quran itu secara bahasa, ummu itu artinya induk, ya, ibu atau induk. Jadi Ummul Quran maksudnya induk Al-Quran. Tapi dalam konteks ini lebih tepat kalau kita memahaminya, Ummul Quran ini berarti intisari Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah disebut intisari Al-Quran? Karena isi dari surat Al-Fatihah itu mencakup sebagian besar isi dari Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Fatihah ini dibahas mengenai akidah, keyakinan, mengenai syariah atau tata peribadatan, dan yang ketiga mengenai sirah atau kisah, ya, kisah-kisah. Nah, itu barangkali alasan kenapa surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah juga diberi nama atau sering disebut sebagai Al-Asas. Asas itu artinya pondasi atau dasar. Kenapa Al-Fatihah disebut Al-Asas? Karena dengan memahami atau melaksanakan isi dari surat Al-Fatihah, maka itu menjadikan dasar bagi seseorang untuk bisa mengalami kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah juga disebut Sab'ul Masani. Sab'un itu artinya 7, Masani artinya diulang-ulang. Al-Fatihah dinamakan Sab'ul Masani karena terdiri dari 7 ayat yang seringkali diulang, dibaca, terutama ketika kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Di dalam sholat fardu saja kita melaksanakan sehari semalam itu 5 waktu. Dalam 5 waktu terdiri dari 17 rakaat. Otomatis surat Al-Fatihah dibaca dalam sehari semalam 17 kali. Maka dinamakan surat Al-Fatihah ini Sab'ul Masani. Baiklah ikhwan sekalian, kita mulai kepada penafsiran dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, Bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu statusnya sebagai ayat, salah satu ayat.
Beda dengan di dalam surat-surat yang lain. Maka di dalam surat Al-Fatihah, Bismillah itu memakai nomor 1. Itu menunjukkan bahwa Bismillah sebagai ayat yang pertama. Sementara apabila di dalam surat-surat yang lain, Al-Fatihah tidak memakai nomor. Konsekuensinya, karena Al-Fatihah merupakan salah satu ayat Bismillah merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah harus dimulai dengan Bismillah, terutama di dalam sholat. Namun dalam pelaksanaannya ada 2 cara pembacaan Bismillah di dalam sholat. Ada yang dijaharkan, dikeraskan, ada juga yang dibaca secara sir, tidak dikeraskan. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang pernah berangkat ibadah haji atau umroh, ketika kita sholat berjamaah di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, imam seringkali membaca Fatihahnya tidak terdengar, langsung kepada Alhamdulillah. Jadi tidak dimulai dengan Bismillah, tapi langsung kepada Alhamdulillah. Sehingga sebagian jamaah seringkali bertanya-tanya, kok beda ya, di sini mah Fatihahnya tidak pakai Bismillah. Bukan tidak pakai Bismillah, tapi imam tidak menjaharkan bacaan Bismillahnya. Nah, bagi kita barangkali tidak usah bingung, karena baik yang dijaharkan maupun disirkan bacaan Bismillah di dalam ketika membaca surat Al-Fatihah itu masing-masing ada alasannya. Yang pertama, yang menjaharkan atau membacakan secara keras bacaan Bismillah ketika membaca Al-Fatihah bisa dilihat dalam hadis dari Imam An-Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Mereka meriwayatkan hadis berikut ini, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sholat dengan mengeraskan bacaan Bismillah. Setelah selesai sholat, beliau berkata, sesungguhnya sholatku sangat menyerupai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sebagai dalil bahwa Rasulullah ketika sholat mengeraskan bacaan Bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dalil yang kedua ini dari dari Anas, ya, hadis dari Anas. Di sana dikatakan bahwa saya pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai bacaannya dengan Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalil yang kedua atau hadis yang kedua ini sebagai dalil bahwa Rasulullah ketika sholat tidak mengeraskan bacaan Bismillah, tapi langsung membaca Alhamdulillah. Sepintas kita melihat kedua dalil itu seperti kontradiktif, berlawanan. Tapi sebetulnya tidak kontradiktif. Kalau kita mencermatinya dengan betul-betul, justru kedua hadis itu saling melengkapi. Ya. Jadi suatu saat Rasulullah kadang-kadang mengeraskan atau menjaharkan bacaan Bismillah ketika membaca Fatihah, dan kadang-kadang mensirkan bacaan Bismillah. Jadi tidak ada yang kontradiktif. Artinya bagi kita sebagai umatnya tinggal memilih saja mana yang lebih kita sukai. Apakah mau menjaharkan bacaan Bismillah ketika sholat, ketika membaca Fatihah, atau mensirkan bacaan Bismillah ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi tidak ada masalah, ya, tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu secara gramatikal atau tata bahasa sebetulnya termasuk kalimat yang masih belum sempurna. Ya, coba kita ulangi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa? Untuk apa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? Kita bandingkan dengan kalimat sehari-hari, misalnya dengan pisau. Mau apa kita dengan pisau? Belum sempurna kalimatnya. Tetapi ketika kita menyambungkan kalimat tersebut dengan kalimat yang lain, misalnya saya memotong ayam dengan pisau. Nah, kalimat dengan pisau otomatis jadi sempurna. Kita faham dengan kalimat tersebut karena ada kalimat sebelumnya. Saya memotong ayam dengan pisau. Demikian pula dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu perlu penyempurnaan. Apa yang yang menjadi penyempurna untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Tentu saja yang menjadi penyempurnanya adalah perbuatan kita. Contoh, ketika kita akan makan, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita mengucapkan saya akan makan dengan mengucapkan
atau nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Atau contoh lain, kita akan menulis, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya saya menulis dengan membaca atau mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kenapa perbuatan kita harus dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena Allah itu Maha Kuasa. Tidak menutup kemungkinan bagi Allah sangat mudah untuk merubah keadaan. Kita mau makan, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita bisa menyuapkan nasi ke dalam mulut kita dengan nikmat, ya. Namun suatu saat kalau Allah menghendaki, Allah kemudian melumpuhkan tangan kita, Allah mengkakukan mulut kita, sehingga tangan kita tidak bisa mengambil nasi, mulut kita pun tidak bisa membukakan untuk menerima makanan atau menyuapkan makanan. Bagaimana nasib kita? Ya, nah di sini menunjukkan bahwa kenapa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena atas kekuasaan Rahman dan Rahimnya Allah kita bisa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita supaya kita membaca bismillah ketika kita akan berbuat, supaya perbuatan kita itu bernilai ibadah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap urusan atau perbuatan penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terputus dari rahmat Allah. Nah, ini barangkali urgensinya kenapa kita dalam kehidupan sehari-hari harus memulai segala sesuatu, terutama perbuatan baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, karena kita yakin bahwa atas kekuasaan dan atas Rahman dan Rahimnya Allah lah kita bisa melakukan semua aktivitas tersebut. Demikian tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti kita menyadari akan kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang kita kerjakan. Berikutnya ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah pujian yang Allah tetapkan untuk dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini seringkali kita ucapkan sebagai kalimat zikir, terutama apabila kita setelah selesai sholat yang 5 waktu, kita berzikir, kita wiridan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan seringkali kita pun mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin manakala kita mendapatkan kenikmatan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit manusia yang lupa akan pujian tersebut, bahwa itu adalah pujian milik Allah, sehingga manakala mereka mendapatkan kesenangan, mendapatkan anugerah, mereka lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, malah menyelip di dalam hatinya rasa riya, ya. Rasa riya yaitu rasa ingin dipuji, ingin diagungkan oleh orang lain, ya. Nah, apabila masih ada menyelip di dalam hati seseorang rasa riya, maka itu termasuk siasat setan. Karena setan tidak akan berhenti untuk menggoda manusia, termasuk manakala seseorang berbuat kebaikan, berbuat suatu amal supaya amalnya batal, maka setan mempengaruhinya dengan rasa riya, rasa ingin dipuji di dalam hati orang tersebut. Dan jika seseorang tidak bisa membungkam siasat setan tersebut sehingga dia merasa ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung oleh orang lain, itu secara otomatis atau secara tidak langsung dia sudah berbuat syirik. Maka riya, kenapa riya dikatakan syirkul asghar? Artinya seseorang yang ingin dipuji itu tanpa dia sadari bahwa dia sudah menafikan, ya, pujian untuk Allah, padahal pujian itu hanya milik Allah, bukan untuk manusia sebagai makhluk ciptaannya. Kemudian di dalam ayat ini juga diakhiri dengan Rabbil alamin, Tuhan semesta alam.
Ini sebagai stressing atau penegasan bahwa kenapa Allah memuji dirinya dengan segala puji bagi Allah, karena Allah lah yang sudah menciptakan alam semesta dan Allah lah pemelihara alam semesta ini. Sehingga apabila kita mengamati ayat ini, betapa kecilnya kita sebagai manusia ya dibandingkan dengan Allah yang Maha Pencipta, Allah pemelihara semesta alam. Maka alangkah tidak pantasnya apabila kita merasa ria, merasa sombong, merasa takabur dengan apa yang ada di dalam genggaman tangan kita. Karena semuanya itu adalah atas pertolongan, atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rahman dan Rahim itu dua kalimat yang berasal dari kata yang sama, yaitu rahimah, yang artinya kasih tanpa akhir atau cinta tak bertepi. Itu kata rahimah. Namun dalam terjemahan seringkali bisa dibolak-balik. Ya, Rahman dan Rahim itu orang suka menerjemahkannya dibolak-balik. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atau Maha Penyayang lagi Maha Pemurah, atau ada juga yang mengartikan Maha Pengasih, ya. Itu tidak masalah. Tapi para ahli tafsir membedakan ya kedua makna dari kedua kalimat tersebut. Di antaranya menurut ahli tafsir bahwa Rahman itu adalah memiliki makna kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Ya, baik makhluk yang soleh maupun yang kafir, baik makhluk yang berakal maupun makhluk yang tidak berakal. Contoh, seekor burung atau seekor anak ayam, ketika anaknya ada dalam bahaya, tiba-tiba induknya melindunginya. Nah, kasih sayang atau perlindungan induk ayam kepada anaknya dari bahaya tersebut, itu merupakan rahman dari Allah yang diberikan untuk anaknya melalui induknya. Walaupun ayam itu adalah makhluk yang tidak berakal, tapi Allah memberikan rahmannya kepada makhluknya yang namanya ayam, sehingga si anak terhindar dari bahaya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun kita banyak melihat banyak orang-orang yang dikategorikan tidak taat kepada Allah alias kafir, tapi mereka dalam kehidupan dunianya mereka mendapat kesenangan atau mendapat kesuksesan. Ini pun salah satu bukti bahwa rahman Allah itu diberikan kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, mau muslim, mau kafir, mau berakal, mau tidak berakal. Allah berikan semuanya. Nah, beda dengan rahim. Kalau rahim itu adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ini sebagaimana dinyatakan di dalam salah satu ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha rahim kepada orang-orang yang beriman. Jadi jelas berdasarkan ayat ini, rahim Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian dengan rahman dan rahimnya Allah ini yang patut kita ambil pelajaran dari ayat ketiga Al-Fatihah ini, bahwa Allah memiliki sifat rahman dan rahim. Padahal Allah itu maha segalanya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha memelihara semesta alam, memberikan rahman dan rahimnya kepada semua makhluknya. Nah, ini patut dicontoh oleh kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah. Kita pun tidak luput untuk bisa melaksanakan rahman dan rahim kepada sesama makhluk ataupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menyayangi orang-orang miskin, ya, kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan, kemudian menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan. Itu salah satu wujud dari rahman yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menghalalkan segala cara ya dalam seluruh perbuatan. Kenapa? Karena apapun yang kita perbuat kelak akan diperlihatkan ya pada hari pembalasan. Walaupun di dunia sekarang banyak orang yang bisa berkelit dari kesalahan-kesalahannya dan tidak terjangkau oleh hukum dunia, tapi insya Allah kelak di akhirat mereka tidak akan luput dari hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada hari pembalasan
kita harus ketahui bahwa yang namanya kedudukan, harta, anak ataupun prestise yang selama hidup di dunia kita bangga-banggakan itu tidak ada guna dan manfaatnya. Yang berguna kelak di yaumul akhir adalah qalbun salim, hati yang bersih. Ini sebagaimana dinyatakan dalam doa Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87-91. Wala tukhzini yauma yub'atsuna yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Jelas dalam doa Nabi Ibrahim bahwa harta, anak, ataupun jabatan kelak tidak berguna di yaumul hisab atau pada hari pembalasan. Yang berguna hanyalah qalbun salim, hati-hati yang soleh, hati-hati yang bersih. Kemudian pada hari pembalasan pun tidak ada seorang pun yang akan dizolim oleh Allah, ya, bahwa semua manusia akan diberi imbalan dan sanksi sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya. Ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya atau imbalannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Demikian itu pengadilan atau amal yang akan dihisab nanti pada hari akhir atau pada hari pembalasan. Kemudian ayat selanjutnya yaitu surat ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Setelah kita sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang merajai hari pembalasan, pada ayat berikutnya kita mengikrarkan sumpah atau janji bahwa kita akan menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Untuk itu mari kita introspeksi diri. Apakah sudah dilaksanakan ayat tersebut? Kalau sekiranya dalam kehidupan sehari-hari kita masih misalnya saat ini kita masih berbisnis ya dengan menghalalkan segala cara. Ketika belajar anak-anak demi mendapat nilai atau angka dia masih menyontek. Kemudian apabila kita sakit atau belum mendapatkan jodoh masih suka datang ke dukun. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kita ikrarkan? Maka dengan demikian kalau hal-hal tersebut masih kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu artinya kita mengkhianati ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena kita masih minta pertolongan kepada yang lain dan kita masih menyembah kepada selain Allah. Itu makna ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat ini harus benar-benar menjiwai ya kepada sikap kita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tingkah laku kita, bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Kenapa? Karena kita yakin kalau Allah ingin memberikan pertolongan kepada siapapun, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Dan kalau Allah tidak ingin memberikan pertolongan atau tidak memberikan anugerah kepada siapapun, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Fatir ayat 2, "Ma yuftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'dih wa huwal azizul hakim." Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi jelaslah kenapa kita hanya memohon rahmat atau memohon pertolongan kepada Allah, karena seperti itulah
kekuasaan Allah. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Setelah kita memuji kepada Allah dengan alhamdulillah, kemudian kita menyadari bahwa Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang, dan yakin pada hari pembalasan apa yang kita ikrarkan itu akan diminta pertanggungjawaban, maka kemudian kita memohon kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 Allah menyatakan, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'a wasyuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Itu, jadi orang-orang yang diberi nikmat yang kita mohonkan kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan orang yang diberi nikmat, yaitu jalan-jalan para nabi, jalan para sidikin, para syuhada, dan para solihin. Kemudian ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan mereka orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan maghdub ya atau jalan yang dimurkai adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran tetapi mereka melanggarnya. Nah, dalam ayat lain orang Yahudi sering disebut sebagai al-maghdub. Kenapa? Karena mereka tahu, lebih banyak tahu tentang kenabian Nabi Muhammad, tapi mereka tidak menerimanya atau mereka mengingkarinya. Dan mereka pun banyak tahu tentang ajaran-ajaran agamanya, namun mereka tidak mau melaksanakannya. Maka menurut Ibnu Katsir yang dimaksud maghdub di sini adalah diantaranya kaum Yahudi. Sedangkan dholin, jalan orang yang sesat, adalah orang-orang yang rajin beramal namun tidak berdasarkan ilmu. Al-Quran mengisyaratkan kaum Nasrani itu termasuk kaum yang dholin ya, kepada orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena orang Nasrani itu diantara mereka banyak yang rajin beramal atau mengamalkan ajaran-ajarannya, namun pengamalannya tidak berlandaskan kepada kebenaran atau ilmu. Nah, tidak menutup kemungkinan cap atau stigma dholin dan maghdub ini ada juga pada diri kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang mengaku muslim tapi mereka tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Mereka tahu tentang ajaran-ajaran Islam tapi tidak melaksanakannya dalam atau mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berarti itu mereka termasuk yang maghdub, sama dengan orang Yahudi, tahu ilmu tapi tidak melaksanakan. Dan tidak menutup kemungkinan di kalangan kaum muslimin pun ada orang-orang yang termasuk kategori dholin ya. Orang muslim yang rajin beribadah, rajin beramal tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul. Barangkali itu mereka bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang dholin. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dholin dan orang-orang yang maghdub, maka marilah kita senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjalankan agama dan rajin mengamalkannya sebagai sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang diberi rahmat atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu diantaranya tafsiran singkat untuk Quran surat Al-Fatihah mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui makna yang terkandung dari surat Al-Fatihah tersebut, setidaknya
ya, menambah wawasan atau pengetahuan kita, sehingga kita ketika melaksanakan sholat, terutama ketika membaca Al-Fatihah, kita akan lebih khusyuk lagi karena kita tahu maknanya atau maksud yang terkandung dari ayat tersebut. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, itu bukan hanya sebatas membaca dan melafadzkannya, tapi juga memahami maknanya, memahami isi kandungannya, sehingga yang terpenting adalah kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.